Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul menjelaskan konsep-konsep hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam perspektif Islam, serta mampu menganalisa penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Emilia Rosetta dengan NPM 210710253. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danifala, NPM 2107110252. Perkenalkan, nama saya Lutfia Trisika Mariam, NPM 210711100250. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahini Mawan dengan NPM 21071010254. Perkenalkan, nama saya Renalda Rizyanti Putri, NPM 21071010257. Konsep-konsep hukum. Hukum Islam adalah hukum yang berwatak. Ia mempunyai karakter yang berbeda dengan ilmu hukum lainnya. Karakter tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah, yaitu di mana hukum Islam bersifat takamul atau sempurna. Wasatiyah yang artinya seimbang dan harmonis perkembangan zaman. Secara umum, sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan cara mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang mutlak yang dimiliki setiap orang karena ia adalah manusia. Hak ini ada mengingat rentannya posisi manusia dalam proses bermasyarakat, budaya, ekonomi, sosial, dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan. Hak asasi manusia dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Jenis hak asasi manusia antara lain hak asasi manusia yang bersifat individual, hak memperoleh kemerdekaan, hak asasi manusia yang bersifat sosial. Demokrasi dalam perspektif Islam. Syura merupakan arti konsultasi yang merupakan demokrasi dalam perspektif Islam. Di dalam Al-Quran telah dibicarakan indikator demokrasi dalam kebebasan berbicara atau berpendapat, yaitu syura. Dalam bahasa Indonesia, syura disebut musyawarah. Pelaksanaan syura merupakan hal yang penting dalam Islam, baik dimulai di dalam keluarga maupun organisasi. Syura memiliki cara untuk mengambil keputusan yang eksplisit sesuai dengan ajaran di dalam Al-Quran. Analisis konsep hukum Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Hukum Islam penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia tentu sangat layak untuk diterapkan. Meskipun hanya tertera pada Undang-Undang Hukum Agama mengenai setiap akidah-akidahnya, namun hukum Islam juga turut dicantumkan pada UU Perdata maupun pidana. Sekarang masyarakat lebih giat menerapkan hukum Islam dalam setiap kehidupan sehari-hari untuk memperkuat hukum yang sebelumnya sudah diterapkan. Kini kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk menjunjung hukum Islam yang menjadi kewajiban kita sebagai kaum muslimin sebagai penyimbang hukum lain yang diterapkan di Indonesia. Analisis hak asasi manusia dalam konteks masyarakat Indonesia. Hak asasi manusia jika menurut ajaran agama Islam sangat cocok untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia. Ada beberapa hal yang membuat ajaran HAM dalam agama Islam sangat baik diterapkan dalam masyarakat Indonesia, selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi juga karena ajaran-ajaran tersebut langsung terdapat dalam Al-Quran. Hak asasi manusia yang tercantum di dalam surah-surah yang telah diwahyukan Allah sudah pasti memiliki kebenaran yang mutlak. Analisis penerapan demokrasi menurut perspektif Islam dalam konteks masyarakat Indonesia. Dalam Al-Quran, syura artinya kebebasan berpendapat. Demokrasi dalam
perspektif Islam yang diterapkan di masyarakat Indonesia menerapkan contoh kebebasan atau dalam artiannya dapat disebut kebebasan dalam berpendapat dan partisipasi dalam demokrasi. Contohnya yaitu adanya sistem demokrasi melalui MPR yang menjadi wadah untuk menampung aspirasi atau pendapat dari warga negara Indonesia. Serta masyarakat Indonesia juga berhak menjadi bagian dari membuat keputusan politik dan mengawasinya langsung. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk memilih dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Kesimpulannya, pembahasan ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama berpandangan pada ajaran agama Islam yang berasal dari kitab suci Al-Quran, hadis-hadis, serta sunnah Rasul. Hukum Islam ini bisa digunakan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahkan di dunia, karena peraturannya bersifat tetap, tidak berubah-ubah, dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum Islam memiliki fungsi sebagai pengimbang dan penyelaras hukum-hukum yang ada di Indonesia, karena kesempurnaan setiap ajarannya yang bersifat syariah karena berasal langsung dari wahyu Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.